Nah, Bapak Ibu, terkait dengan modul ajar ataupun RPP gitu ya, di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022 itu tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah gitu. Di sini sudah jelas sekali bahwa perencanaan pembelajaran yang dimaksud itu harus disusun oleh gurunya sendiri. Berarti otomatis modul ajar harusnya disusun oleh gurunya sendiri. Kalau saya mau mengadaptasi yang ada di PMM boleh nggak? Boleh, tapi disesuaikan dengan profil muridnya. Jangan sampai ternyata profil muridnya beda, akhirnya dipaksakan dengan modul ajar yang sudah ada gitu ya. Tapi kita yang harus kita lakukan adalah mengadaptasi sesuai dengan profil murid kita. Nah, perencanaan pembelajaran Bapak Ibu harusnya lebih fleksibel, jelas, dan sederhana. Nah, bahasanya tidak perlu muluk-muluk, sederhana dengan sesuai kapasitas kita sebagai guru dan melihat murid-murid kita, karena kita mesti berpihak pada murid gitu ya. Jadi, nah poin yang penting adalah di keempat Bapak Ibu. Modul ajar itu yang penting komponen-komponennya, bukan formatnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nanti salah gimana. Kalau salah berarti direfleksikan, di berikutnya berarti diedit ulang. Boleh kok, boleh. Karena modul ajar ini bukan kitab suci yang nggak boleh diubah ya Bapak Ibu. Jadi boleh diubah. Jadi ketika kita membuat modul ajar dan ada kesalahan, itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, dalam modul ajar ini tidak terikat pada bentuk tertentu atau format tertentu. Jadi kalaupun Bapak Ibu, oh saya nyamannya pakai Word saja Bu Devi, boleh gitu. Oh saya tuh pengennya saya edit di Canva, formatnya nanti seperti ini, bentuknya seperti ini, boleh gitu ya. Yang tidak boleh adalah tidak melakukan apa-apa ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dokumennya harus mudah dipahami karena harapannya dokumen-dokumen ini ketika Bapak Ibu tidak masuk, modul ajarnya bisa dibuka oleh guru lainnya gitu ya. Jadi mudah dipahami oleh orang lain juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kalaupun kita ngomongin tentang standar gitu ya, yang penting ada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan atau kegiatan pembelajaran dan penilaian atau asesmen pembelajaran itu sudah sangat cukup. Tapi gitu, kalau kita mengacu pada modul ajar gitu ya, kita coba perbandingkan komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan modul ajar. Nah, kalau di RPP gitu ya, di RPP yang penting ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah dan asesmen pembelajaran, itu sudah sangat cukup gitu ya. Tapi kalau di modul ajar minimal gitu ya, minimal kita ada tujuan pembelajaran yang kita breakdown dari capaian pembelajaran gitu ya. Nah, setelah itu ada langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya, rencana asesmen di awal pembelajaran, semacam rencana asesmen diagnostiknya seperti apa untuk membuat penilaian berikutnya, formatifnya seperti apa, sumatifnya seperti apa, itu cukup diceritakan. Nah, rubrik penilaiannya itu masuk pada lampiran Bapak Ibu. Jadi nggak di tengah-tengah langsung bikin rubrik gitu enggak, tapi di situ cuman dijelaskan aja mau menggunakan penilaian yang seperti apa. Nah, rubrik penilaiannya ada di lampirannya gitu ya. Nah, rencana asesmen di akhir udah, terus ada media pembelajaran yang digunakan termasuk misal nih bahan bacaannya apa, boleh dituliskan langsung di sana. Terus lembar kegiatan videonya seperti apa dan tautan situs web yang perlu dipelajari murid itu harus kita kasih di sana. Nanti kalau untuk jenjang mungkin SD sampai SMA itu bisa kayak gini Bapak Ibu. Kalau SMK itu kita bisa melibatkan mitra kita gitu, mitra untuk membuat modul ini. Wah repot dong, mungkin setidaknya melibatkan ini dalam artian ngobrol. Apakah ini tuh sudah konkret belum dengan keadaan di lapangan pekerjaan gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita lanjut nih, komponen pada modul ajar kemarin Bapak Ibu sudah dapat ini, saya yakin kalau yang menyimak dari awal hingga akhir gitu ya. Oke, ada informasi umum, komponen inti dan lampirannya. Nah, di sini Bapak Ibu lembar kerjanya ada di lampiran, rubriknya juga ada di lampiran. Jadi ketika di sini itu full dengan penyampaian soma asesmen, berarti mungkin lebih ke lebih ke deskripsinya aja.
Nah, catatannya Bapak Ibu pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini konteksnya lebih ke kebutuhan Bapak Ibu, realistis nggak kalau menyusun sendiri? Oh, saya realistis kok menyusun sendiri, ada waktunya, masih ada libur 1 minggu lagi. Oh, oke, disusun aja gitu. Tapi kalau ternyata nggak realistis, boleh nih ngadaptasi yang ada di PM, terus nanti Bapak Ibu silakan edit gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kekhasan modul ajar pada berbagai jenjang? Karena di sini saya lihat itu banyak sekali, mulai dari PAUD gitu ya, dari PAUD. Nah, bagaimana kekhasan modul ajar pada berbagai jenjang? Nah, khawatirnya kalau Bapak Ibu, oh saya di PAUD nih, kayak nggak relate ya, gitu ya. Terus, oke. Kita coba ngobrol dulu, mulai dari PAUD dulu nih ya, Bapak Ibu yang PAUD, ayo kita pasang konsentrasi dulu. Untuk PAUD itu rencana pembelajaran pada PAUD gitu ya, dokumen yang setidaknya memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik. Ya, berdasarkan alur tujuan pembelajaran dan rentang waktu yang telah ditentukan. Ini khasnya kalau di PAUD ini modul ajarnya. Tapi kalau di pendidikan khususnya berdasarkan hasil asesmen diagnostik sehingga pengembangan modul ajar dimungkinkan terjadi lintas fase elemen. Nah, ini Bapak Ibu yang pendidikan khusus tentang pengembangan modul ajarnya, selain sesuai dengan struktur yang ada di komponen tadi gitu ya, juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya. Nggak bisa sama rata gitu, nggak bisa. Tapi bisa jadi per murid itu memiliki memiliki hambatan yang masing-masing berbeda gitu. Nah, kalau pendidikan kesetaraan, penyusunan langkah-langkah pembelajaran memperhatikan bentuk pembelajaran, jadi mulai dari tatap muka, tutorialnya seperti apa, terus mandiri atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya tadi. Kalau ada tutorial harus ada tutorialnya gitu ya. Pada modul ajar ini komponen jam pelajaran mengacu pada pemetaan SKK-nya ya Bapak Ibu. Ya, jadi kayak gini untuk pendidikan kesetaraan. Namun kalau untuk SMK nih Bapak Ibu, kalau untuk SMK pada mata pelajaran kejuruan gitu ya, khususnya mata pelajaran yang konsentrasi pada keahlian, itu modul dilengkapi dengan bahan ajar atau lembar kerja. Nah, jadi ada latihan-latihan seperti modul ajar yang mungkin pernah, modul ajar yang pernah dibuat gitu ya, sebelumnya SMK biasanya udah punya modul ya. Nah, itu dilanjutkan kembali dengan ditambah komponen-komponen yang ada gitu ya. Nah, harus ada konsentrasi keahlian yang didiskusikan dengan mitranya. Kenapa harus ada mitra kalau di SMK gitu ya? Karena nanti biar relate ketika si anak ini mau praktik lapangan, kadang apa yang dipelajari di sekolah mungkin masih kurang gitu ya. Nah, makanya modul-modul ini perlu ditambahkan dengan diskusi bersama mitra dunia kerja. Nah, kalau untuk SMK seperti itu Bapak Ibu. Dan kriteria modul ajar ini selayaknya harus esensial Bapak Ibu. Jadi kalau sudah esensial gitu, tujuannya adalah untuk persiapan pembelajaran murid-murid kita. Jadi esensinya apa untuk dituliskan. Jadi jangan sampai membingungkan masalah ini harus pakai peserta didik, ataukah murid, ataukah pelajar gitu ya. Bukan pada itu, tapi pada apa yang harus kita tuliskan di sana, apa yang harus kita rencanakan di sana dengan melihat profilnya. Yang kedua adalah menarik, bermakna, dan menantang. Ketika pembelajarannya menantang, itu murid akan terus mengikuti kita. Tapi kalau pembelajarannya hambar-hambar saja gitu ya, pasti murid pun juga akan malas-malasan gitu ya untuk melihat apa sih ini gitu, pasti gitu. Dan relevan dan kontekstual ini perlu sekali Bapak Ibu, bahwa kalau seumpama di TK itu ngomongin tentang tomat, ya jangan hanya gambar tomat di situ materinya gitu. Mungkin guru menghadirkan tomat kayak gitu. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di PAUD dan TK sudah memahami hal tersebut tentang konkret dan kontekstualnya. Dan lalu berkesinambungan. Berkesinambungan ini maksudnya ketika Bapak Ibu menyusun di fase D gitu ya, untuk SMP kelas 7 hingga kelas 9, Bapak Ibu juga harus memperhatikan di fase setelah dan sebelumnya. Murid-muridnya udah dapat apa aja.
gitu. Dengan mengecek di asesmen awalnya, murid-murid ini udah tahap ini belum. Jangan-jangan SMP kelas 1 ada nih yang belum paham tentang fabel. Oh, berarti kita bisa masukkan di materi mana gitu. Nah, jadi harus berkesinambungan dari SD gitu ya, dari fase A hingga fase F gitu ya. Jadi nggak ada yang terputus gitu. Kalaupun ternyata sudah disampaikan, anak-anak juga sudah paham di fase sebelumnya, berarti tinggal lanjut saja gitu. Nah,